Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Wulandari atau Gila dengan NIM 151423143 dari kelas 1G. Baik, saya di sini akan menjelaskan tentang penyebab manajemen kelas yang tidak baik. Penyebab manajemen kelas yang tidak baik ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan manajemen kelas yang tidak baik. Salah satu penyebab utamanya adalah kurangnya perencanaan dan persiapan yang memadai. Ketika seorang pendidik tidak merencanakan dengan baik atau tidak mempersiapkan materi pembelajaran, strategi pengajaran, dan aturan kelas, maka kelas dapat menjadi tidak terstruktur dan sulit untuk dikelola. Kurangnya perencanaan juga dapat menyebabkan ketidakjelasan dalam tujuan pembelajaran dan harapan yang diberikan kepada peserta didik. Selain itu, kurangnya konsistensi dalam penerapan aturan dan disiplin juga dapat menjadi penyebab manajemen kelas yang buruk. Ketika aturan kelas tidak jelas, tidak konsisten, atau tidak ditegakkan dengan tegas, peserta didik mungkin menjadi bingung tentang harapan yang sebenarnya. Kurangnya disiplin juga dapat mengakibatkan gangguan dan perilaku yang tidak diinginkan dalam kelas. Kurangnya keterampilan komunikasi dan interaksi sosial dari pendidik juga dapat mempengaruhi manajemen kelas. Komunikasi yang buruk antara pendidik dan peserta didik, kurangnya penghargaan terhadap perspektif peserta didik, atau ketidakmampuan untuk mengelola konflik dengan baik dapat menciptakan lingkungan kelas yang tidak harmonis. Hal ini dapat menghambat partisipasi dan keterlibatan peserta didik dalam pembelajaran. Selanjutnya, beban kerja yang berlebihan atau kurangnya dukungan dari pihak sekolah juga dapat menyebabkan manajemen kelas yang tidak baik. Kelas seorang pendidik merasa terlalu banyak tugas, tekanan waktu, atau kurang mendapatkan dukungan dari pihak sekolah, mereka mungkin tidak dapat fokus sepenuhnya pada manajemen kelas yang efektif. Ini dapat mengganggu perencanaan, pengawasan, dan kualitas pengajaran yang diberikan. Dalam rangka meningkatkan manajemen kelas, penting bagi pendidik untuk melakukan perencanaan yang matang, menerapkan aturan yang konsisten, meningkatkan keterampilan komunikasi, mendapatkan dukungan yang memadai, dan memahami kebutuhan individu peserta didik. Dengan memperhatikan faktor-faktor ini, pendidik dapat menciptakan lingkungan kelas yang kondusif bagi pembelajaran dan perkembangan peserta didik. Penyebab terjadinya manajemen kelas yang tidak baik. Yang pertama, kurangnya keterampilan manajemen kelas guru. Salah satu penyebab utama terjadinya manajemen kelas yang tidak baik adalah kurangnya keterampilan manajemen kelas yang dimiliki oleh guru. Guru mungkin tidak memiliki pemahaman yang cukup tentang strategi dan teknik manajemen kelas yang efektif, termasuk dalam mengelola perilaku, menjaga disiplin, dan menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Yang kedua, tidak adanya aturan yang ekspektasi yang jelas. Ketika aturan dan ekspektasi dalam kelas tidak ditetapkan secara jelas, peserta didik cenderung bingung tentang apa yang diharapkan dari mereka. Tidak adanya struktur yang jelas dapat menyebabkan ketidakdisiplinan, perilaku yang tidak terkendali, dan kekacauan dalam kelas. Yang ketiga, tidak adanya hubungan yang baik antara guru dan peserta didik. Hubungan yang baik antara guru dan peserta didik merupakan faktor yang penting dalam manajemen kelas yang efektif. Ketika hubungan tersebut tidak terjalin dengan baik, peserta didik mungkin tidak merasa terhubung dan terdorong untuk belajar. Ini dapat mengganggu keterlibatan peserta didik dalam proses pembelajaran. Ketidakseimbangan antara kebutuhan individual dan kebutuhan kelompok, manajemen kelas yang baik. Yang keempat, manajemen kelas yang tidak baik dapat terjadi ketika guru tidak mampu menangani kebutuhan individual setiap peserta didik atau tidak mampu menciptakan kerjasama dan interaksi yang baik dalam kelompok. Ketidakseimbangan ini dapat menyebabkan konflik, kurangnya perhatian, dan ketidakpuasan peserta didik. Yang kelima, faktor-faktor lingkungan di sekitar kelas, termasuk faktor-faktor seperti kebisingan, gangguan, atau kurangnya fasilitas yang memadai dapat mempengaruhi manajemen kelas. Ketidakstabilan lingkungan dapat mengganggu fokus dan konsentrasi peserta didik sehingga mempengaruhi manajemen kelas secara keseluruhan. Yang keenam, ketidaksesuaian kurikulum dan metode pengajaran. Jika kurikulum dan metode pengajaran tidak sesuai dengan kebutuhan dan minat peserta didik, mereka mungkin kehilangan minat dalam pembelajaran dan mengalami kebosanan. Hal ini dapat menyebabkan ketidakpatuhan dan ketidakpartisipasian dalam kelas.
Penting untuk diingat bahwa penyebab-penyebab di atas dapat berinteraksi dan saling mempengaruhi. Situasi yang kompleks dan multifaktorial ini harus dianalisis secara holistik untuk mengidentifikasi solusi yang tepat dalam memperbaiki manajemen kelas yang tidak baik. Selanjutnya, dampak manajemen kelas yang tidak baik. Manajemen kelas yang tidak baik dapat memiliki dampak yang merugikan terhadap peserta didik. Salah satu dampaknya adalah gangguan dalam proses pembelajaran. Ketika kelas tidak teratur, tidak ada aturan yang jelas, atau kurangnya struktur dalam pengelolaan kelas, peserta didik mungkin mengalami kesulitan untuk fokus dan terlibat dalam pembelajaran. Gangguan yang sering dapat mengganggu konsentrasi mereka dan menghambat kemampuan mereka untuk memahami materi pelajaran yang dengan baik. Selain itu, manajemen kelas yang buruk juga dapat merusak iklim kelas yang aman dan inklusif. Kurangnya aturan dan konsisten dan pengawasan. Yang kelima, yang tidak memadai dapat menciptakan lingkungan yang tidak kondusif bagi peserta didik. Hal ini dapat menyebabkan intimidasi. Semua ini dapat berdampak negatif pada kesejahteraan manajemen kelas yang tidak baik. Ketika seorang pendidik merasa terlalu banyak tugas, tekanan waktu, dan kurang mendapatkan dukungan dari pihak sekolah, mereka mungkin tidak dapat fokus sepenuhnya pada manajemen kelas yang efektif. Ini dapat mengganggu perencanaan, pengawasan, dan kualitas pengajaran yang diberikan. Dalam rangka meningkatkan manajemen kelas, penting bagi pendidik untuk melakukan perencanaan yang matang, menerapkan aturan yang konsisten, meningkatkan keterampilan komunikasi, mendapatkan dukungan yang memadai, dan memahami kebutuhan individu peserta didik. Kepercayaan peserta didik. Peserta didik mungkin merasa tidak termotivasi untuk belajar jika mereka tidak merasa didukung atau terlibat dalam lingkungan kelas. Ketidakpastian aturan, sanksi, dan tidak konsisten atau perlakuan yang tidak adil dapat merusak kepercayaan diri dan minat peserta didik dalam belajar. Dampak lainnya adalah rendahnya partisipasi dan keterlibatan peserta didik dalam proses pembelajaran. Ketika peserta didik tidak merasa nyaman atau terlibat dalam kelas, mereka cenderung menarik diri dan tidak aktif dalam kegiatan di kelas. Hal ini dapat menghambat kemampuan mereka untuk berkolaborasi dengan teman sekelas, berbagi ide, atau mengembangkan keterampilan sosial yang penting. Konsekuensi jangka panjang dari manajemen kelas yang tidak baik. Manajemen kelas yang tidak baik dapat memiliki konsekuensi jangka panjang yang signifikan terhadap prestasi akademik dan perkembangan sosial emosional peserta didik. Dalam hal prestasi akademik, dampaknya bisa berupa rendahnya pencapaian dan hasil tes. Ketika kelas tidak teratur, tidak ada aturan yang jelas, atau gangguan yang berulang terjadi, peserta didik dapat kehilangan fokus dan kesempatan untuk benar-benar memahami materi pembelajaran. Hal ini dapat berdampak pada pemahaman yang dangkal, rendahnya keterampilan belajar, dan hasil yang kurang memuaskan. Selain itu, manajemen kelas yang buruk juga dapat merusak motivasi peserta didik. Dengan suasana yang tidak kondusif, peserta didik mungkin kehilangan minat dalam belajar dan merasa tidak termotivasi untuk berpartisipasi secara aktif. Rasa percaya diri mereka juga dapat berpengaruh karena mereka mungkin merasa tidak mampu mengatasi tuntutan akademik yang ada. Akibatnya, mereka cenderung menghindar dari tantangan dan mencapai potensi mereka yang sebenarnya. Dalam hal perkembangan sosial emosional, manajemen kelas yang tidak baik dapat menciptakan lingkungan yang tidak aman dan tidak kondusif bagi peserta didik. Konflik yang sering, kurangnya aturan yang jelas, atau kurangnya hubungan positif antara guru dan peserta didik dapat menghambat perkembangan keterampilan sosial, empati, dan kolaborasi. Peserta didik mungkin mengalami kesulitan dalam berinteraksi dengan teman sekelas, mengelola emosi mereka dengan baik, atau membangun hubungan yang sehat. Dalam jangka panjang, dampak-dampak ini dapat berlanjut ke dalam kehidupan peserta didik di luar kelas. Rendahnya prestasi akademik dapat mempengaruhi peluang pendidikan selanjutnya atau karir di masa depan. Kurangnya keterampilan sosial emosional dapat mempengaruhi hubungan interpersonal, kemampuan adaptasi, dan kesejahteraan emosional mereka dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, penting bagi pendidik untuk memahami dan meningkatkan manajemen kelas mereka agar menciptakan lingkungan belajar yang positif dan inklusif. Dengan manajemen kelas yang baik,
Peserta didik dapat mengembangkan potensi akademik mereka, merasa termotivasi, dan memperoleh keterampilan sosial emosional yang diperlukan untuk sukses dalam kehidupan. Selanjutnya, langkah-langkah untuk memperbaiki manajemen kelas. Untuk memperbaiki manajemen kelas yang tidak baik, berikut adalah beberapa langkah yang dapat diambil. Yang pertama, menganalisis dan mengevaluasi. Langkah awal adalah melakukan analisis menyeluruh terhadap manajemen kelas yang ada. Mengidentifikasi masalah dan kelemahan yang ada adalah langkah penting untuk memperbaikinya. Evaluasi meliputi observasi kelas, yang peninjauan aturan dan kebijakan yang ada, serta mendengarkan masukan dari peserta didik dan rekan kerja. Yang kedua, merencanakan dengan baik. Perencanaan yang matang merupakan landasan yang penting dalam manajemen kelas yang efektif. Menyusun rencana pembelajaran yang terstruktur dengan tujuan yang jelas, strategi pengajaran yang bervariasi, serta penjadwalan yang tepat akan membantu menciptakan kelas yang teratur dan terorganisir. Yang ketiga, memperbaiki aturan dan prosedur. Penting untuk memiliki aturan dan prosedur yang jelas dan konsisten dalam kelas. Aturan tersebut perlu disampaikan secara eksplisit kepada peserta didik dan ditegakkan secara konsisten. Selain itu, pendidik penting juga untuk menjelaskan konsekuensi yang akan diterapkan jika aturan dilanggar. Yang keempat, meningkatkan keterlibatan peserta didik. Meningkatkan keterlibatan peserta didik dalam proses pembelajaran merupakan aspek penting dalam manajemen kelas yang baik. Pendidikan dapat menggunakan metode pengajaran yang interaktif, melibatkan peserta didik dalam diskusi dan aktivitas kelompok, serta memberikan tantangan yang relevan dengan minat dan kebutuhan mereka. Yang kelima, membangun hubungan positif. Membangun hubungan yang harmonis antara pendidik dan peserta didik dapat membantu meningkatkan manajemen kelas. Pendidik perlu mendengarkan, memperhatikan, dan menghargai peserta didik. Dengan menciptakan iklim kelas yang aman, inklusif, dan saling menghormati, peserta didik akan merasa nyaman dan termotivasi dalam belajar. Yang keenam, menggunakan strategi pengelolaan perilaku yang efektif. Pendidik perlu memiliki strategi pengelolaan perilaku yang efektif untuk mengatasi gangguan dan menjaga disiplin dalam kelas. Ini dapat mencakup pendekatan yang proaktif seperti penguatan positif, pengaturan lingkungan yang mendukung, dan pembinaan yang konstruktif untuk mengatasi masalah perilaku. Yang ketujuh, melibatkan orang tua. Melibatkan orang tua dalam manajemen kelas dapat menjadi sumber dukungan tambahan. Pendidik dapat menjalin komunikasi terbuka dengan orang tua untuk membahas kemajuan dan tantangan peserta didik, serta meminta masukan dan dukungan mereka dalam menciptakan lingkungan belajar yang positif. Itulah penjelasan tentang penyebab manajemen kelas yang tidak baik. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.